Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Oh, gak bener ini. Wong udah jelas-jelas dinyatakan bersalah karena korupsi, kok masih bisa senyum-senyum kayak gitu ya? Kalau aku lihat-lihat ini kayaknya urat malunya udah putus ini. Gak bener ini kayak gini nih. Pak, ini air jahenya katanya kurang sehat. Pak, panggil kok malah diem aja. Pak. Ya Bu. Gimana? Oh, terima kasih. Minuman jahenya Bu. Enak ini, masih hangat-hangat. Iya Bu. Bapak kok kayaknya kayak kurang sehat ini rasanya. Pas Iya. ini kalau minum yang hangat-hangat kayak gini. Iya Pak, makanya Ibu buatin jahe tadi biar cepet sehat dan bisa kembali kerja. Emang ada apa toh Pak? Kok tadi Ibu lihat Bapak ngomel-ngomel sendiri? Emangnya ada masalah di kerjaan? Enggak kok Bu, kalau masalah di kerjaan aman. Nah terus kenapa? Itu loh Bu, Ibu nggak lihat, Ibu nggak nyimak. Tadi itu Bapak lihat berita. Lah kok ada yang terpidana korupsi itu loh. Masih bisa senyum-senyum. Harusnya kan malu gitu loh Bu. Sudah merugikan uang negara gitu, malah ketawa-ketawa. Bapak ini, Pak, sekarang itu ya bukan zamannya orang itu punya rasa malu kalau udah berbuat salah. Malah itu loh Pak, coba lihat Bapak kalau di TV-TV itu udah salah pakai baju oranye tapi kayak biasa aja ya toh. Iya Bu, itu yang Bapak lihat. Nah makanya Bapak kok kayak ini ya Bu ya, rasa aneh ya. Harusnya kan normalnya nih ya, normalnya nih kalau kita berbuat kesalahan, apalagi udah ketahuan di depan umum gitu, pasti kan ada rasa malu gitu, rasa sungkan gitu pasti kan ya. Lah ini kok malah senyum-senyum depan kamera itu loh Bu. Nah itu Kan dilihat banyak orang. Nah makanya Aduh, kira-kira menurut Ibu kenapa ya Bu ya? Ada orang yang bisa seperti itu? ya Ibu kan bukan pengamat perilaku manusia Pak. Ya tapi itu memang faktanya pada zaman sekarang Pak. Berbuat salah itu udah dianggap biasa Pak. Bahkan kadang itu loh ya, ada yang salah tapi bangga. Iya, ada Iya juga kan? tuh. Nah Iya. iya, kan banyak kasus orang itu dipukuli sampai babak belur, ya toh? Yang mukul malah merasa bangga, merasa udah jadi jagoan karena udah bisa menghajar orang yang dianggap musuhnya, ya toh? Iya Bu, kalau yang begituan mungkin masih bisa kita maklumi ya Bu ya. Karena kan mereka ini merasa direndahkan. Makanya ada orang yang melampiaskan dengan melakukan tindak kekerasan pula gitu. Walaupun ya itu kesalahan juga itu gitu loh Bu. Ya iya sih Pak. Tapi kalau Ibu nggak salah ingat ini ya Pak ya. Pada awal hadirnya manusia di bumi ini Pak, ada kisah tentang manusia yang bersembunyi karena telah melakukan kesalahan. Oh iya betul. Ya benar ya Pak ya. Nah, apakah pada saat itu hati nurani manusia itu masih sangat baik, berfungsi gitu loh Pak, sehingga membuat orang yang bersalah itu otomatis ada rasa malu, jadi mereka bersembunyi. Apa kayak gitu Pak? Kalau menurut Bapak sama aja sebenarnya Bu. Karena kan hati nurani yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia itu tetap berfungsi secara normal. Hanya saja ya kembali lagi Bu, tergantung dari orangnya itu Bu, gitu loh. Maksudnya gimana Pak? Gini, Bapak jelasin. Kalau ada orang yang tidak pernah mencuri, tapi suatu saat karena alasan tertentu, dia ini mengambil jagung milik tetangganya gitu loh Bu. Pasti kan ada rasa takut Bu. Bahkan kalau ketahuan akan ada rasa malu gitu Bu dalam dirinya. Tapi kalau mencuri sudah menjadi kebiasaan, jadi udah terbiasa mencuri, gampang mencuri apa aja gampang gitu. Maka rasa malu itu akan berkurang Bu. Bahkan mereka mungkin akan merasa biasa-biasa aja.
Udah ambil aja, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut dan lain sebagainya. Gitu Bu. Iya ya Pak ya. Mm-mm. Nah, mungkin yang Bapak komentari tadi ada orang yang sudah dinyatakan bersalah, Mm-mm. sudah ketahuan merugikan negara, korupsi, Mm-mm. ya toh? Mm-mm. Namun masih senyum-senyum. Berarti orang itu udah biasa berbuat yang kayak gitu dong Pak. Ya, kalau kita melihat dari yang biasanya terjadi, kemungkinan besarnya benar Bu. Karena kan tidak ada orang yang mungkin tiba-tiba menjadi pembicara hebat kalau tidak melewati yang namanya proses pendidikan, kemudian pelatihan, dan pengalamannya juga pasti teruji. Semua itu pasti ada yang namanya jam terbangnya Bu. Nah, Iya. seperti itu juga dengan orang yang merasa biasa-biasa saja Bu. Karena mereka ini sudah terbiasa Bu berbuat yang tidak benar. Jadi ya udah biasa-biasa aja. Menurut mereka itu aman-aman saja gitu loh Bu. Ya, tapi kan normalnya ini Pak, kalau udah berbuat salah selalu ada rasa bersalah, Ya, rasa ya. nggak nyaman Ya. atau perasaan lain gitu kayak cemas, takut gitu kan Pak. Ya, Harusnya seharusnya- loh ya ini ya. Ya seharusnya memang seperti itu Bu. Itulah sebabnya seharusnya setiap kita yang melakukan kesalahan, maka secara otomatis ada rasa malu yang ada di dalam diri kita. Ya, rasa malu itu mungkin menjadi indikator bahwa kita ini masih memiliki kesadaran tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu loh Bu. Nah kalau gitu ya bagaimana dengan kisah manusia pertama yang dulu itu Pak? Yang saat itu merasa malu karena tahu kalau dirinya itu telanjang. Nah, apakah itu dapat kita sebut sebagai kesadaran akan rasa bersalah karena telah melawan perintah Tuhan, Pak? Begini Bu, kalau menurut Bapak, ketika manusia pertama itu sadar kalau diri mereka itu telanjang dan itu adalah akibat dosa yang mereka lakukan sendiri saat itu. Nah, karena dosa itu memang menurut Bapak sejatinya akan selalu membuat manusia itu tidak berharga gitu Bu. Kan banyak tuh kasus orang yang tidak kuat menahan rasa malu, yang kemudian mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri misal gitu kan ya. Nah, itu karena mereka merasa diri mereka itu tidak berharga lagi gitu Bu. Waduh, Gitu. ternyata sangat dalam ya Pak efek dari dosa itu ya. Iya. Ternyata bukan aja membuat orang jadi malu, tapi membawa manusia dalam keterpurukan gitu ya. Sampai mereka merasa nggak memiliki harga diri lagi. Benar sekali itu Bu. Bukan saja mereka merasa diri sudah tidak berharga, tapi masyarakat yang di sekitar pun mungkin akan memandang mereka ini sebagai orang yang tidak baik. Jadi sudah dicap gitu loh Bu. Nah, kalau menurut Bapak, ya ini adalah sanksi sosial yang ternyata lebih berat dari hukuman fisik gitu Bu. Karena kan akan dicap semua orang gitu. Iya ya Pak ya, Ibu kok baru paham sekarang ya. Ternyata sedalam itu ya Pak akibat ketika orang melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya mungkin aja kita bisa pura-pura biasa, senyum-senyum gitu toh. Ya tapi sejatinya dalam hati kecil kita itu rasa diri yang tidak berharga itu akan selalu menghantui diri kita ya Pak. Betul. Apakah kayak gitu sih Pak? Ya, itu inti dari diskusi kita ini Bu. Dosa itu bukanlah sebatas tindakan melanggar perintah Tuhan. Sekali lagi ya Bu ya, dosa itu bukan hanya sebatas tindakan melanggar perintah Tuhan. Tetapi dosa itu adalah seperti kekuatan yang akan mencengkeram kita ke dalam keadaan yang buruk Bu. Waduh ngeri ya Pak ya. Ngeri banget makanya. Kita boleh mungkin merasa biasa-biasa aja. Tapi dosa itu bekerjanya dari dalam Bu. Aduh. Perasaan bersalah, kemudian perasaan malu, perasaan tidak berharga, itu akan selalu menghantui kehidupan kita Bu. Ketika kita melakukan dosa itu tadi. Makanya ya sampai ada yang bunuh diri yo Pak yo. Tapi kan ada orang yang bilang sih Pak, kalau sudah mohon ampun, maka akan ada pemulihan dari rasa bersalah, dari rasa malu, dan kehilangan harga diri itu. Itu maksudnya gimana sih Pak? Pendapat Ibu ini benar. Ketika orang bersalah dan kemudian minta maaf, kemudian juga minta ampun, maka akan terjadi yang namanya proses pemulihan. Tapi Bu ya, harus kita ingat
luka itu kan selalu meninggalkan yang namanya jejak, selalu Betul. ada bekas gitu yo. Iya. Ada trauma luka batin yang penyembuhannya ya tidaklah semudah kita mengobati luka goresan di tangan kita, Bu. Jadi cukup panjang, lama yang harus proses untuk penyembuhannya. Kalau kayak gitu kita memang nggak boleh main-main ya Pak ya sama dosa ya. Karena dampak yang dihasilkan sangatlah mengerikan gitu loh, bahkan menghancurkan kita toh Pak. Iya. Tapi Ibu pernah baca sejarah Perang Dunia ini Pak. Ketika bom atom yang dijatuhkan sekutu bisa meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ya. Betul. Karena begitu dahsyatnya bom itu Pak. Tapi lebih dahsyat lagi dosa itu sendiri, karena kan akan membawa manusia pada kehancuran kekal. Nah ini kan lebih mengerikan ya Pak ya. Nah itu dia, Bu. Itulah sebabnya kita nggak boleh meremehkan dosa itu sendiri, Bu. Jangan dianggap itu merupakan hal yang biasa-biasa saja. Itu tadi karena Bapak bilang, karena dosa itu memiliki dampak yang sangat menghancurkan kehidupan manusia, Bu. Waduh, apakah itu juga dirasakan manusia pertama Pak, ketika mereka melanggar perintah Tuhan? Oh ya benar, itu pasti sih, Bu. Oh. Bukan saja menjadi malu, Bu. Tapi kan mereka juga kehilangan berkat yang seharusnya mereka terima di Taman Eden. Iya ya. Mereka itu kemudian diusir keluar dan harus berjuang dengan hidup yang tidak ada kejelasan. Ya udah, mereka memang harus menerima akibat dari dosa yang mereka lakukan. Wah, tapi mereka kan mampu melewati masa sulit itu Pak. Dan apakah itu berarti bahwa mereka itu sudah menyelesaikan hukuman mereka? Sebenarnya gini, Bu, mereka ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Oh gitu. Karena Tuhan tetap menjaga kita. Sama dengan kita ketika kita melakukan dosa mungkin ya. Apakah Tuhan langsung tidak memberikan kita makanan? Ya enggak Kan juga. enggak kan? Betul. Tuhan kan tetap pelihara kehidupan kita. Hanya saja kita tidak boleh lupa bahwa dosa selalu merusak relasi kita dengan Tuhan. Entahkah dengan sesama gitu, atau mungkin dengan Tuhan yang seperti Papa bilang tadi gitu. Wah, iya sih Pak ya. Wih Pak, diskusi kita ini menarik loh ya. Banget, iya. Ibu banyak belajar loh sekarang. Dan harus hati-hati juga dalam berbicara, berperilaku. Karena semua itu akan memberi dampak terhadap relasi kita dengan sesama, bahkan dengan Tuhan kan ya Pak. Bapak juga gitu kok, Bu. Kita saling mengingatkan lah, Bu, supaya kita tetap berada pada jalur yang benar. Iya Pak. Biar hidup kita ini bisa bermanfaat bagi sesama gitu iya, loh, Bu. Betul. Yaudah Pak, dihabisin dulu itu wedang jahenya biar Bapak cepat pulih dan bisa kembali kerja. Terima kasih ya. Ya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.